Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Masih bersama dengan Sora yang masih meler dan masih sakit ya, jadi minta maaf nanti seperti biasa kalau di sela-sela ada batuk atau Sora harus pause karena memang sedang kurang enak badan. Semoga bisa cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi suaranya agak bindeng juga, mohon dimaklumin ya. Untuk kamu yang sudah sering nongkrongin Sora di sini, terima kasih banyak ya. Kamu luar biasa, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Dan untuk yang baru datang, selamat datang. Aku Sora, tarot reader kamu. Semoga hari ini bisa men-sharing sesuatu yang baik untuk kamu ya. Hari ini tema pembacaan kita adalah tentang seseorang yang selalu mengingat kamu setiap malam ya. Orang ini tuh terbayang-bayang, keinginan kamu terus setiap malam ya. Siapa dia dan bagaimana perasaannya? Oke, kita akan coba lihat ya. Yang teringat kamu setiap malam ya, atau yang terbayang-bayang tentang kamu setiap malam. Kita mau lihat siapa orang ini. Oke. Ada energi dari The Cross ya. Orang yang penuh banyak sekali beban di dalam hidupnya. Banyak sekali hal-hal yang harus dia tanggung dan banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah untuk dia. Jadi mungkin memang banyak dari kalian yang sedari kamu kenal sama dia, kamu sudah tahu bahwa orang ini banyak masalah, orang ini banyak tanggungan, orang ini juga seperti hidupnya itu seperti banyak burden, seperti tidak gampang ya. Hidup dia itu seperti banyak sekali masalah yang harus dia tanggung. Kalau Sora lihat di sini ya, memang berat ya, jalan hidupnya berat kalau Sora lihat di sini. Wow. Energinya langsung dibuka dengan energi masalah, energi beban. Di sini orangnya banyak beban, namun di satu sisi dia juga punya banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan. Namun ini juga mengindikasikan bahwa dia sesungguhnya adalah seseorang yang tangguh ya. Atau bisa dibilang orang yang bisa cukup keras kepala juga ya. Jadi berdealing dengan orang ini juga memang nggak mudah gitu loh. Dan masalah yang dia hadapi itu memang banyak masalah yang berat, bukan masalah yang mudah kalau Sora lihat di sini ya. Ya. Sehingga ya, segala beban yang dia tanggung, segala masalah yang menjadi masalah hidupnya membuat dia menjadi bingung sama jalan hidup yang harus dia ambil. Langkah apa yang harus dia ambil ya. Jadi orang ini kayak kehilangan arah, jalan apa yang harus dia tempuh dalam hidupnya dia. Karena beban dan masalah yang ada memberikan dia tekanan dan membuat dia tidak punya begitu banyak ruang gerak kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak banyak beberapa dari kalian yang merasa bahwa kok aku seperti sebuah pilihan gitu ya. Karena di satu sisi dia banyak masalah yang membuat dia jadinya kebingungan, bercabang hati, bercabang pikiran gitu loh. Sehingga kamu merasa bahwa kok aku bukan prioritas, kok aku cuma pilihan gitu ya. Di sini juga ada energi dari birds ya. Sehingga percabangan hatinya dia, kebimbangan hatinya dia, kebingungan hatinya dan ketidakjelasan membuat banyak sekali adanya perdebatan di antara kalian ya. Seperti kayak ada hal-hal yang jadi membuat kalian cekcok mulut kalau Sora lihat di sini ya. Terus habis itu di sini juga mengalami komunikasi yang juga sulit kalau Sora lihat ya. Jadi komunikasinya jadi intens ya. Jadi begitu banyak hal-hal yang jadi bahan pembicaraan dan bahan keributan ya. Nah, sehingga memilih hubungan ya sudah diakhiri saja ya. Segala beban yang terjadi dan yang dibawa berujung kepada hubungan minta untuk diakhiri atau hubungan yang berakhir dengan sebuah rasa sakit ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya, orang ini sebenarnya berawal dari dia teman dekat kamu, berawal dari orang yang selalu bersama dengan kamu, atau energinya bisa vice versa, bisa begitu juga kamu ke dia. Ya, di sini ada energi dari sebuah persahabatan yang dekat atau persahabatan yang akrab. Jadi di sini kalau Sora lihat, ya, orang ini cukup dekat sama kamu berawal dari pertemanan atau persahabatan, ya. Dan jadi orang dekat kamu selama ini, sering curhat-curhatan, sering cerita-cerita. Sebenarnya dia juga udah banyak cerita soal masalah dia ke kamu ya.
Nah, di sini juga ada energi dari ship ya. Kalian telah lama menjalin kedekatan ya, menjalin pertemanan atau keakraban atau kedekatan lah ya kalau Sora lihat di sini. Dan ada satu keinginan untuk kayak menjalankan hubungan ini untuk lebih jauh sebenarnya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa orang ini adalah orang yang LDR sama kamu. Dia bisa saja beda kota ya, beda pulau, beda negara sama kamu gitu. Di sini seorang melihat adalah seorang divine masculine, ya, seorang energi dari divine masculine ya. Orang ini hadir di dalam hidup kamu bermula menjadi seorang teman, ya. Dan di sini kalau seorang lihat ada energi dari snake, ya. Selain dari kebimbangan dia, kamu tahu bahwa kalau seorang lihat di sini, kamu melihat adanya potensi orang ketiga, ya. Sorry. Bahwa kamu bukanlah satu-satunya. Ya, di sini perdebatan salah satunya adalah karena bercabang dan banyaknya masalah, gitu ya, termasuk percabangan hati. Dia seperti tidak tegas mau memilih siapa. Ya. Dan ini membuat kayak seperti dia itu datang dan hadir sebelumnya di dalam hidup kamu gitu loh. Seperti on off gitu ya. Kamu tahu kalau dia tuh juga nanti dekat sama orang lain lagi, nanti jauh lagi sama kamu, fokus lagi sama kamu, balik lagi sama yang lain kayak gitu. Jadi Sora lihat ada dinamika on off dan ada dinamika nanti dia bisa setia sama kamu, nanti dia bisa dekat sama kamu, tapi nanti tiba-tiba dekat juga sama yang lain. Sora lihat di sini seperti itu, ya. Lalu sekarang kita coba mau lihat apa yang sedang dia rasakan pada saat ini ya. Oke. Kita mau lihat apa yang sedang dia rasakan pada saat ini. Ada energi dari feelings ya. Ternyata meskipun hubungan sudah berakhir, dia masih mempunyai emosi secara mendalam, perasaan secara mendalam sama kamu ya. Ternyata gitu loh. Dia masih punya perasaan meskipun hubungan sudah berakhir. Ternyata dia masih punya perasaan sama kamu ya. Ternyata ya, energi kamu masih menarik dia. Ada attract di sini. Ada energi yang menarik. Nah, itu sangat terasa setiap malam ketika mungkin dia sedang sendiri, ketika dia sedang banyak merenung. Kalau Sora lihat di sini, ada energi yang menarik di sini ke dia. Ya. Artinya, jiwanya dia masih menarik energi dari kamu, ya. Dan yang berikutnya ada recognition, ya. Dia akhirnya sekarang ketika sudah malam mau tidur gitu ya, pikiran sudah lebih tenang, pikiran sudah mau lebih istirahat, dia baru bisa menyadari, merekognisi gitu ya, merecognize gitu ya, kalau ternyata dia masih punya perasaan sama kamu, masih sering mikirin kamu, masih terus terbayang-bayang soal kamu gitu ya. Dan ternyata dia masih punya perasaan cinta sama kamu, masih ada perasaan sayang gitu ya. Dan di sini kalau Sora lihat, beberapa dari kalian memang memiliki koneksi dari past life ya. Koneksi dari past life ini membuat kalian bersama-sama terkoneksi, ada hubungan dari past life yang membuat kalian itu masih terkoneksi sekarang. Ada unfinished business yang memang harus diselesaikan. Jadi memang ada karmik ya. Kalau memang belum benar-benar diselesain, itu sulit biasanya untuk bergerak ya. Karena memang ada satu ikatan yang membuat kalian tuh harus menyelesaikan yang belum selesai. Jadi memang benar-benar harus diniatkan dari dalam diri kalau memang harus mau diselesaikan, kalau nggak bisa let go ya. Dia merasa bahwa dia banyak menerima, reseptif, dia banyak menerima tanda-tanda atau perasaan-perasaan, energi-energi, getaran-getaran dari energi tentang kamu, tentang bayangan kamu, tentang wajah kamu, tentang perasaan dia. Jadi ada energi-energi yang dia rasakan dan dia terima ya. Itu kan baru seorang ngomong banyak tanda-tanda ya, banyak tanda-tanda yang meskipun dia tidak sama-sama sama kamu, hubungan sudah berakhir, tapi semua tanda, semua ciri-ciri itu mengarahkan arahnya ke kamu ya, arahnya ke hubungan kalian, bahwa ada koneksi. Seperti contohnya past life, itu banyak dari kalian yang sudah tidak merasa asing lagi ketika pertama kali ketemu, sudah merasa seperti kenal ya.
Dan di sini kalau yang Sora lihat, ada energi dari perasaan dia, ya, yang kembali hidup dan membara dengan adanya tanda-tanda yang berulang kali datang ke dia. Jadi memang terbayang-bayang ini karena tanda-tanda yang menunjukkan banyak ke arah kamu, ya. Dan di sini seperti jiwanya dia menginginkan adanya sebuah persatuan. Jadi ini memang sudah levelnya ke arah memang energi dari soulmate, karmik yang memang menginginkan sebuah persatuan. Energi dari perasaan kerinduan yang secara nyata itu pingin bersatu atau pingin bersama-sama. Kalau Sora lihat di sini, jadi ada kerinduan yang membayang setiap malam bahwa dia merindu kamu, dia kangen kamu, gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini yang menginginkan sebuah pertemuan atau menginginkan sebuah union. Kalau Sora lihat di sini, level koneksinya adalah level secara spiritual. Kalau Sora lihat di sini, ya, level secara spiritual, ya. Dan dia seperti ada di dalam dirinya itu yang seperti mencari lagi, ingin kembali, ingin bersatu. Jadi tiap malam pola itu berulang setiap malam gitu loh. Lama-lama itu membuat dia kayak ini pasti ada sesuatu. Kok sampai aku kebayang kamu terus menerus, perasaan ini intens datang terus menerus. Ya, ada ikatan. Nah, ikatan ini yang susah untuk dia jelaskan, ya. Sulit untuk dia pahami dan dia jelaskan kenapa ada perasaan yang mendalam yang membuat diri itu seperti terkoneksi, ya. Karena di sini hati itu tidak bisa dibohongi, ya. Bahwa setiap malam keinginan kamu, semua tanda-tandanya hati itu seperti sudah langsung memberikan kode bahwa ada koneksi yang gak biasa. Hatinya merindukan kamu, ya. Dia tuh seperti ada satu keinginan, kerinduan, temptation, kerinduan yang mendalam akan hadirnya kamu gitu loh, ya. Dan di sini kalau Sora lihat ada pesan telepatik yang saling tersampaikan. Antara dia menyampaikan pesan telepatik ke kamu atau kamu yang bisa menyampaikan pesan telepatik ke dia. Tapi di sini ada dua perasaan yang tergabung. Itu kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi memang dia pun susah ngejelasin kenapa ada perasaan seperti ini gitu loh, ya. Apa saja yang sudah kalian lewati ya sebelumnya? Sora mau lihat secara garis besar. Ada energi dari whip, bouquet, dan side. Sudah berulang kali, ya. Saling mencintai, saling menyayangi, saling memberikan perhatian. Ada sebuah usaha. Berulang kali juga kepingin udahan. Berulang kali juga mencoba mengkat hubungan. Sorry. Tapi gak kekat gitu loh. Jadi ada proses berulang kali mencoba untuk mengakhiri itu, tapi gak selesai-selesai. Jadi seperti ada selalu balik lagi dan balik lagi gitu loh. Ikatan ini yang susah untuk dijelaskan dengan kata-kata, ya. Di sini dia merindukan ekspresi cinta dari kamu karena kamu banyak yang mengekspresikan dan menunjukkan secara nyata kalau memang sayang, akan menunjukkan, mengusahakan gitu loh, ya. Dan akan memanifestasikannya, ya. Kamu juga orang yang banyak memberikan dia inspirasi, kreativitas gitu loh, ya. Meskipun memang dia selalu galau kalau yang Sora lihat di sini, tapi sebenarnya dia membutuhkan kamu. Dan kamu selalu menjadi sahabatnya. Sinkron kan sama energi dari awal Sora ngomong persahabatan, ya. Jadi dia kayak merasa butuh kamu, bukan cuma butuh pasangan jiwa, tapi butuh teman juga. Di sini ada energi dari persahabatan dan pertemanan yang dia butuhkan, ya. Dia berusaha melepaskan diri dari kamu, ya, tapi sulit, ya. Jadi ini memang ada past life connection karmik yang membuat ini jadi susah lepas nih. Memang harus ada kesepakatan bersama-sama mau ke arahnya ke depan gimana. Dia merasa ini semua kamu dipertemukan sama dia dan dia dipertemukan sama kamu. Sepertinya ada sebuah tujuan, yaitu menyelesaikan karma dari past life sebelumnya, ya. Dan dia melihat bagaimana kamu sangat menjadi orang yang penuh dengan integritas, kejujuran,
apa adanya gitu loh. Kamu akan melakukan apa yang kamu omongin dan kamu setia gitu. Makanya kamu sudah capek dengan kebimbangan dia, dengan kegalauan dia, dengan apa namanya, sikap dia yang nggak bisa tegas gitu loh. Karena kamu melihat bahwa, dan apalagi dengan adanya orang ketiga, jadi hubungan tuh sudah capek gitu loh. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa ada suatu keharmonisan di dalam dirimu yang dia butuhkan. Dan dia mendapat beberapa visions juga kalau dia memang harus menemui kamu. Memang harus ada satu hubungan yang diselesaikan. Sora bilang di sini ada unfinished business yang memang harus diselesaikan ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Karena kalau enggak, dia akan terus-terusan keingetan terus kamu, kebayang-bayang kamu terus gitu loh. Sekarang kita mau coba lihat apa yang possible mungkin akan terjadi ke depannya di antara kalian. Ada energi dari Fox, ada usaha dari dia kembali untuk mencoba bicara sama kamu, mencoba berkomunikasi lagi sama kamu, ya, berusaha merayu kamu lagi, bujuk kamu lagi. Energi itu akan sangat kuat. Jadi memang nanti akan ada energi dari sebuah pergerakan, ya, memulai komunikasi lagi dengan sebuah energi yang kencang, ya. Jadi itu akan kuat, dia akan datang ke kamu untuk memulai pembicaraan sama kamu, ya. Karena memang energi dari koneksi tadi sangat menguat dan berakar. Energi dari koneksi secara spiritual, koneksi secara karmik itu. Makanya dia memang harus akan ketemu sama kamu, bicara sama kamu soal koneksi ini. Aku merasa sudah terlalu intens ini semua. Jadi memang dia ingin bicara, ya, untuk bagaimana ngomongin ini ke depannya mau gimana. Kalau memang harus diputus, memang harus benar-benar dari dua belah pihak gitu loh. Memutus karmik itu memang gak gampang, apalagi kalau sudah ada janji secara jiwa sebelumnya sih. Karena ada ikatan secara jiwa, ikatan secara perasaan, jauh di lubuk hatinya masih tersimpan harapan gitu loh. Jadi orang ini akan berusaha dengan segala cara memulai lagi komunikasi sama kamu, memulai lagi ngerayu kamu untuk bisa mau memberikan dia kesempatan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ada energi dari learn. Dia telah belajar dari kesendiriannya dan setiap malam terbayang-bayang sama kamu. Dia belajar bahwa ada ikatan yang gak biasa. Dia melakukan sebuah proses perubahan. Memang gak langsung, tapi dia sudah learning, dia sudah belajar gitu loh, ya. Dia sudah mendapat enlightenment, dia sudah mendapat pencerahan, dia menjadi lebih mengerti, lebih memahami apa yang sesungguhnya terjadi di antara kalian gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Sehingga kita mau coba lihat lebih lanjut lagi. Oke. Di sini dia mau punya keberanian, mau punya kekuatan untuk lebih tegas, untuk lebih jelas sama kemauan dia kedepannya seperti apa gitu loh ya. Kayak dia juga sering sekali mendapat simbol angka 1111 yang mengingatkan dia soal kamu dan adanya pesan penting sinkronitas di antara kalian, ya. Dia akan menjadi lebih respect sama kamu. Selama ini mungkin kayak apa yang dia lakukan semena-mena sama kamu, suka-sukanya dia ke kamu. Tapi kalau Sora lihat orang ini mendapat pencerahan, ya. Orang ini punya proses ingin belajar, ingin melakukan sebuah perubahan, ya. Semesta membuat dia belajar, membuat dia merenung gitu sama apa yang sudah terjadi, ya. Dan dia menjadi lebih punya renungan yang lebih dalam, deeply. Ada sesuatu yang lebih dalam di sini kalau Sora lihat, ya. Dan bukan cuma merenungi soal kamu, banyak dapat juga dia kode-kode dari mimpi, dan atau dia sering sekali bermimpi tentang kamu, ya. Jadi memang ada koneksi jiwa yang memang akan membuat kalian terhubung kembali, ya. Karena pada akhirnya dia akan kembali ke kamu karena hati dia sudah terlock, sudah terikat sama kamu, ya. Oke, kita lihat berikutnya, ya. Dan dia sekarang sudah lebih memahami apa yang harusnya dia lakukan. Dia harusnya membatasi dirinya. Dia harus melakukan sebuah perubahan gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini, ya.
Karena dia sesungguhnya tahu bahwa cinta terdalam dia ada di kamu. Jadi ternyata perenungan-perenungan setiap malam membuat dia lebih banyak belajar dan lebih banyak merenung, ya. Buah dari kesabaran kamu, buah dari selama ini proses semesta juga. Banyak juga dari kalian yang Sora lihat di sini fokus banget sama dia. Banyak juga yang mungkin mendoakan, meminta sign dari semesta ke arah dia, gitu ya. Jadi dia kayak bisa melihat diri dia pingin berproses untuk lebih baik. Virtue tuh juga ada proses untuk lebih baik. Dia pingin fokus untuk lebih baik, hanya butuh kesabaran, butuh proses, gitu loh. Dia akan datang ke kamu, berusaha merayu kamu, ngomong sama kamu bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah bisa ada sebuah perubahan. Ya, dia berharap kamu masih mau bekerja sama dengan dia. Kamu masih mau menerima dia. Cooperation. Kamu mau bersama-sama membangun lagi apa yang pernah runtuh atau apa yang pernah sudahan, gitu ya. Sorry. Oke, seperti biasa Sora mau selingin dengan energi dari Shio. Selingan aja sebenarnya, ya, biar nggak bosen kalau astrologi terus. Kita mau coba lihat di sini. Ada anjing, dog. Ini banyak ya isinya. Sora nggak bisa lihat juga nih di dalam sini. Ada energi dari pig, babi, anjing, babi. Kambing. Sebenarnya kalau kamu udah ngerasa dari awal ini soal dia, energi Shio tuh cuma tambahan aja atau astrologi, ya. Ada energi dari tiger, wow. Tiger lagi, menarik. Apa ini? Rat, snake, tikus sama ular, ya. Dicek sionya dia, kalau bingung ya di Google aja. Kita mau coba lihat untuk astrologi alfabet. Kita pinjam dulu ini. Oke. SWATE. Ya, salah taruh di sini. Aku nggak bisa lihat juga karena ini macam-macam bentuknya. HIGO S apa ini? FQDE NOB YC, dikit lagi deh, I, D, dan M. Dicek ya nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, ya. Dan tontonan Sora juga ada di TikTok, Snack App, dan di Shorts. Kalau kamu suka, Sora akan bikin lagi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.